Nah, baik adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan bercerita tentang seorang Amr bin As radhiyallahu an. Dia ini adalah bapaknya Abdullah bin Amr, yang termasuk Al-Abadilah Al-Arba. Berulang kali Kak Erlan sebut istilah ini. Semoga tidak membuat adik-adik bosan, justru malah membuat adik-adik jadi semakin hafal ya. Al-Abadilah Al-Arba itu adalah Abdullah yang 4, sahabat Nabi yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar dan banyak sekali meriwayatkan hadis. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, dan ada juga Abdullah bin Amr bin As. Nah, Amr bin As ini adalah bapaknya si Abdullah. Ya adik-adik ya. As radhiyallahu an. Ini adalah sahabat Nabi yang sangat cerdas. Dia adalah sahabat yang pintar, fasih bahasanya, dan dia pintar dalam berunding ataupun bermusyawarah. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan negosiasi. Apakah Erlan? Negosiasi, berunding, bermusyawarah. Nah, ini adalah keahliannya si Amr bin As radhiyallahu an. Makanya adik-adik dulu ketika para sahabat mengalami siksaan dan juga disakiti oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah duluan. Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk meminta perlindungan kepada Raja Najasyi di Habasyah atau yang kita kenal dengan Ethiopia. Jadi sebenarnya ini hijrah pertamanya kaum muslimin itu ke Habasyah adik-adik, bukan ke Madinah ya. Hijrah pertamanya para sahabat Nabi itu dulu ke Habasyah. Bahkan kalau Kak Erlan tidak salah ingat, hijrah ke Habasyah itu 2 kali loh dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nah, saking besarnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy membuat para sahabat Nabi itu beberapa pergi ke Habasyah untuk minta perlindungan kepada Raja Najasyi. Nah, adik-adik sekalian, ketika kaum muslimin yang tertindas ini meminta perlindungan kepada Raja Najasyi di awal-awal kaum muslimin ada ketika itu, orang-orang Quraisy itu tidak senang dengan keadaan ini. Orang-orang Quraisy ingin kaum muslimin yang ada di Habasyah itu dipulangkan kembali ke Mekah. Oleh karenanya orang-orang Quraisy mengutus perwakilannya untuk berunding dan juga berbincang-bincang kepada Raja Najasyi di Habasyah. Nah, adik-adik tahu tidak siapa yang diutus oleh orang Quraisy ketika itu? Nah, yang diutus adalah Amr bin As. Yang ketika itu Amr bin As termasuk orang yang belum memeluk Islam. Oh, jadi ketika Nabi pertama kali diutus sebagai Nabi, Amr bin As nggak langsung menerima ajakan untuk masuk Islam ya Kak Erlan? Iya adik-adik. Amr bin As itu ketika di awal-awal turunnya wahyu, di awal masa-masa Islam, dia belum mau memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Amr bin As masuk Islamnya termasuk di waktu-waktu belakangan adik-adik sekalian. Amr bin As itu masuk Islamnya di tahun 8 Hijriyah. Di tahun berapa adik-adik? 8 Hijriyah. Padahal Nabi wafatkan sekitar tahun 10 atau 11 Hijriyah. Ya tidak? Iya. Nabi sudah di Mekah 13 tahun. Lalu setelah hijrah kan itu berarti masuk tahun pertama Hijriyah. Dan Amr bin As baru masuk Islam tahun 8 Hijriyah. Berarti sudah 21 tahun lebih Nabi berdakwah, baru Amr bin As ini masuk Islam. Jadi Amr bin As itu memusuhi Nabi SAW dan kaum muslimin lainnya di selama 20 tahun di dakwahnya Nabi SAW. Bahkan Amr bin As termasuk orang yang berperang dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Waktu perang Badar, waktu perang Uhud, waktu perang Khandaq,
Amr bin As itu selalu berada di pihak musuh, yakni di pihaknya kaum Quraisy. Amr bin As adalah musuh kaum muslimin ketika itu. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uniknya Amr bin As ketika sudah menjalani perang demi perang yang dilalui, dia merasa kok kayaknya kemenangan itu hampir-hampir selalu berpihak kepada kaum muslimin ya. Wah, ini kayaknya kita harus membuat satu ide yang cemerlang, kata si Amr bin As. Dia berkata kepada teman-temannya, bagaimana kalau kita berangkat menuju Habasyah, bertemu dengan Raja Najasyi, supaya keadaan kita ini jadi aman, kata Amr bin As ketika itu. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr bin As itu kan orang yang cerdas ya. Dia itu bahkan digelari sama Asy-Sya'bi dengan kata Asy-Sya'bi ini termasuk duhatul Arab arba'ah. Orang pintarnya bangsa Arab itu ada 4 adik-adik. Muawiyah, Amr bin As, Mughirah, dan Ziyad. 3 yang pertama ke Erlan sebut ini adalah sahabat, adapun Ziyad ini adalah tabi'in. Muawiyah, Amr, Mughirah, dan juga Ziyad, ini 4 orang cerdasnya bangsa Arab adik-adik. Luar biasa. Nah, makanya adik-adik, ketika Amr bin As itu punya usul, mesti gayung bersambut. Sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya Amr bin As setuju dengan ide-ide cemerlangnya Amr bin As. Amr bin As katakan, "Ra'aitu annal haqqa bin Najasyi." Aku berpandangan, aku punya ide nih, kayaknya kita harus bertemu dengan Raja Najasyi. Dan kita kalau bisa selalu dekat dengan Raja Najasyi, biar nanti kalau misalnya Muhammad menang lawan kaum kita, kita berada di sisi Najasyi, kita akan di bawah perlindungannya, kita akan aman. Kalaupun misalnya yang menang itu adalah kaum kita dan kaum Muhammad itu jadi kalah, kita pun nanti tetap dikenal sama Raja Najasyi. Kita juga tetap berhubungan baik dengan Raja Najasyi. Dan inilah kebaikan yang bisa kita dapatkan kalau kita selalu dekat dengan Raja Najasyi. Jadi adik-adik, ini idenya Amr bin As setelah dia melalui perang demi perang dengan kaum muslimin. Dan siapa yang sangka adik-adik sekalian, ternyata kedatangannya Amr bin As jauh-jauh ke Habasyah, ke Ethiopia, jauh loh ini adik-adik. Ethiopia, Habasyah itu kan di benua Afrika, sedangkan Mekah itu ada di Hijaz, atau kalau sekarang Arab Saudi itu ada di benua Asia. Dari benua Asia ke benua Afrika itu jauh loh adik-adik. Tapi Amr bin As menempuh perjalanan yang jauh itu hanya untuk bertemu dengan Raja Najasyi. Memang Amr bin As itu hafal sekali jalan di daerah Habasyah adik-adik, karena memang Amr bin As itu sering berdagang. Dagangnya jauh. Dia kalau tidak ke Syam, ke Yaman, terus ke Mesir juga pernah dagang, dan juga ke Habasyah. Jadi memang Amr bin As itu pandai berdagang dan suka melaksanakan rihlah tijariyah, perjalanan dagang. Karena memang ini adik-adik kebiasaannya orang Quraisy. Orang Quraisy itu adalah suku yang disebut oleh Allah di Al-Quran yang pandai berdagang. Karena suku inilah yang melakukan rihlah tijariyah. Surat apa yang menyebutkan demikian? Surat Al-Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Rihlatasyita'i was-shaif. Mereka orang-orang Quraisy itu suka rihlah, melakukan perjalanan saat musim dingin atau musim panas. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang juga dilakukan oleh Amr bin As. Gemar melakukan perjalanan dagang. Dia ke Syam, ke Yaman, terus kemana lagi? Ke Mesir dan juga ke Habasyah. Ini adalah rute-rute atau perjalanan yang sering ditempuh oleh Amr bin As untuk berdagang. Sehingga dia pun ketika berangkat menemui Raja Najasyi, dia tempuh perjalanan sebagaimana yang biasa dia tempuh sebelumnya dan tidak mengalami kesulitan. Nah, kali ini Amr bin As pergi ke Habasyah bukan untuk perjalanan dagang, tapi pengen bertemu dengan Raja Najasyi, meminta perlindungan kalau supaya kaum Quraisy itu jadi aman. Nah, singkat cerita adik-adik sekalian,
Di tahun 8 Hijriah tersebut, Amr bin As bertemu dengan Raja Najasyi, yang ternyata Raja Najasyi justru malah membaiat ataupun menjadikan Amr bin As itu beragama Islam. Dia minta saran kepada Raja Najasyi. Raja Najasyi justru malah memberikan saran supaya Amr bin As masuk Islam. Akhirnya adik-adik, hidayah itu menyapa Amr bin As. 20 tahun didakwahi, 20 tahun diajak masuk Islam, gak mau diterima. Bahkan ketika Nabi ada di Mekah, Amr bin As justru malah menjadi orang yang sangat memusuhi dan membenci Nabi. Tapi hidayah itu menyapa hatinya ketika dia sudah berjalan jauh pergi ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi. Disitulah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala turun menyapa dirinya. Adik-adik, akhirnya di tempatnya Raja Najasyi, Amr bin As pun bersyahadat dan dia masuk Islam, sebagaimana sarannya Raja An-Najasyi. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah dia memeluk Islam, kemudian Amr bin As bermaksud ingin pergi langsung ke Madinah untuk bertemu Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kemudian Amr bin As pun berangkat dari Habasyah pergi menuju Madinah. Di tengah jalan dia ketemu sahabat karibnya. Siapa nama sahabat karibnya? Khalid bin Walid. Ya adik-adik ya. Dia tanya, Amr bin As tanya kepada Khalid bin Walid, "Ila aina ya Aba Sulaiman?" Mau kemana kamu wahai Abu Sulaiman? Abu Sulaiman ini adalah panggilannya si Khalid bin Walid. Mau kemana kamu wahai Abu Sulaiman Khalid bin Walid? Maka kemudian Khalid bin Walid menjawab, "Wallahi laqad istaqamal masnim wa inna rajula nabiyyun adhabu wallahi aslimu fahatta mata." Kata Khalid bin Walid, "Demi Allah, jalan petunjuk telah terang. Lelaki itu betul-betul seorang nabi," katanya. "Wa inna rajula nabiyyun." Sungguh laki-laki itu, maksudnya Nabi Muhammad, itu adalah benar-benar seorang nabi. "Wallahi aslimu fahatta mata." Demi Allah, aku ingin menemuinya dan aku ingin menyatakan keislaman. Aku ingin masuk Islam. Kapan lagi aku mau masuk Islam kalau bukan sekarang? Kata Khalid bin Walid kepada Amr bin As. Yang ketika itu Khalid bin Walid pun sebenarnya belum tahu kalau Amr bin As sudah masuk Islam di hadapan Raja Najasyi di Habasyah. Lalu kemudian Amr bin As sumringah, bahagia dan begitu riang mendengar pernyataannya Khalid bin Walid ini. Lalu dikatakan oleh Amr bin As, "Wallahi ma ji'tu illa li uslima." Demi Allah, tidaklah saya juga pengen datang menemui Nabi melainkan untuk menyatakan keislaman. Akhirnya adik-adik, mereka berangkat bersama menuju ke kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu tidak hanya mereka berdua, tapi juga ada sahabat mereka yang lainnya yang namanya Utsman bin Thalhah. Jadi mereka bertiga nih berjalan menuju Madinah untuk menyatakan keislamannya. Datanglah Amr bin As, Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah menuju kota Madinah. Dan penduduk kota Madinah, kaum muslimin di Madinah sangat merasa senang dengan kedatangan mereka bertiga, apalagi mereka sekarang sudah menjadi orang Islam. Maka Nabi SAW pun katakan, Mekah telah memberikan putra terbaiknya untuk kalian wahai umat Islam. Masya Allah. Ini Amr bin As, Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah ini adalah orang-orang pilihan adik-adik. Mereka sekarang sudah masuk Islam. Inilah adik-adik cerita awal kenapa Amr bin As bisa masuk Islam. Ternyata lewat perantaranya Raja Najasyi adik-adik ya, yang ada di Habasyah benua Afrika. Luar biasa ya adik-adik ya.
ada banyak sekali cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Makanya adik-adik, kita nggak boleh bosan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa meneguhkan kita di atas Islam, ya. Dan kita juga doakan semoga orang-orang di sekitar kita yang belum beragama Islam, semoga mereka juga bisa masuk Islam. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesampainya di Madinah, Amr bin As pun kemudian menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin As kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Julurkanlah tangan Anda wahai Nabi, aku akan membaiat Anda." Rasulullah pun menjulurkan tangan kanannya kepada Amr bin As. Lalu kemudian Amr bin As bilang, "Tunggu sebentar." Kata Amr bin As demikian. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Amr?" Amr pun menjawab, "Aku ingin Anda memberi syarat kepadaku." Rasul lalu bertanya lagi, "Apa syarat yang engkau inginkan?" Amr bin As bilang, "Aku berharap agar dosa-dosaku sebelum ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa keislaman itu menghapus dosa-dosa sebelumnya?" Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah di mana Amr bin As kemudian masuk Islam, hidayah menyapa dirinya, walaupun masuk Islamnya agak belakangan adik-adik ya, dibandingkan dengan sahabat-sahabat senior yang lainnya, semisal Abu Bakar, semisal Ali bin Abi Thalib yang sudah masuk Islam 20 tahun sebelumnya adik-adik. Amr bin As ini termasuk masuk Islamnya itu belakangan, tapi tidak menyurutkan dia untuk semangat belajar dan juga berguru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia semangat belajar, semangat juga membela Islam. Bahkan adik-adik, sangat semangatnya Amr bin As itu sampai-sampai dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik senang nggak kalau dipuji oleh Nabi? Wah, Masya Allah, rasanya kalau dipuji oleh Nabi itu senang banget, ya tidak? Iya. Adik-adik tahu tidak? Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Inna Amr bin al-As min salihil Quraisy." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Amr bin As itu adalah di antara orang-orang yang baik dari kalangan Quraisy. Adik-adik dibilang orang baik sama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira senang nggak? Aduh, seneng banget Kak Erlan, Masya Allah. Ini pujian Nabi kepada Amr bin As. Di lain riwayat, Nabi juga pernah mengatakan, "Ibn al-As mu'minani Hishamun wa Amr." Dua orang anak laki-lakinya si As adalah orang yang beriman, yaitu Hisham bin As dan juga Amr bin As. Nah adik-adik, ini adalah persaksian dari orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa Amr dan Hisham, kakak beradik ini adalah dua orang yang beriman. Bayangkan adik-adik, di saat para sahabat dulu sangat khawatir ada kemunafikan di dalam hatinya, Rasulullah SAW justru malah memuji dan mempersaksikan bahwa Amr bin As itu adalah orang yang beriman dan bukan orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Para sahabat dulu adik-adik, mereka takut kalau ada kemunafikan di dalam hatinya adik-adik. Abdullah bin Abi Mulaikah, salah seorang ulama tabi'in mengatakan, "Adraktu aktsar min 30 sahabiyan, fakulluhum yakhafuna an-nifaq ala nufusihim." Kata Abdullah bin Abi Mulaikah, ulama tabi'in ini, "Aku berjumpa lebih dari 30 sahabat Nabi, dan setiap dari mereka khawatir kalau ada kemunafikan di dalam diri mereka." Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini loh, di saat para sahabat Nabi itu khawatir dirinya menjadi orang yang munafik, Rasulullah SAW malah mempersaksikan dan berkata bahwa Amr bin As itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang munafik. Ini adalah pujian dari Rasulullah SAW kepada Amr bin As.
Nabi bilang kalau Amr bin As orang yang baik, orang yang solih. Nabi juga bilang kalau Amr bin As itu adalah orang yang beriman. Duh, senangnya kalau kita dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus menjadi pelajaran buat kita semua adik-adik ya. Dan kita harus mencontoh semangatnya Amr bin As yang dia sangat semangat belajar agama dan sangat berjuang untuk membela Islam, walaupun masuk Islamnya itu belakangan. Sampai-sampai dia dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebagian adik-adik berpikir, Kak Erlan, aku pengen deh Kak Erlan dipuji sama Nabi. Gimana caranya ya Kak Erlan? Ya, kita kan gak hidup di zamannya Nabi, jadi kita yang gak bisa dipuji oleh Nabi. Tapi setidaknya kita bisa mencari pujian Nabi dalam banyak hadis Nabi yang disebutkan secara umum. Nabi memuji orang-orang yang semangat belajar Al-Quran. Ya, kita harus semangat menjadi orang yang belajar Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nih, kalau pengen dipuji oleh Nabi, semangat aja belajar Al-Quran. Semoga kita tergolong sebagai sebaik-baiknya orang. Ini kan pujian dari Nabi SAW. Ya tidak? Iya. Nabi juga bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oh, berarti kalau pengen dipuji oleh Nabi, dikatakan sebagai termasuk dari sebaik-baik manusia, ya kita harus menjadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya, bantuin ayah bunda ngeberesin mainan di rumah. Ini berarti menjadi bermanfaat buat orang di sekitar kita. Misalnya, bantuin ayah nyuci motor. Misalnya bantuin bunda nyuci piring. Misalnya bantuin bunda masak. Misalnya bantuin ayah dan bunda kalau disuruh pergi ke warung ya. Nah, ini contoh bermanfaat buat orang di sekitar kita. Dan orang-orang yang mau bermanfaat buat orang di sekitarnya, ini kata Nabi adalah sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau pengen dapat pujian Nabi, ya kita cari motivasi dari Nabi secara umum di banyak hadis Nabi SAW. Nah, di mana Nabi misalnya tadi contohkan kita kalau pengen jadi sebaik-baik orang, harus semangat belajar Al-Quran. Berarti harus semangat tilawahnya, semangat juga murojaahnya. Jangan males-malesan ya kalau disuruh ayah bunda. Terus Rasulullah SAW juga memuji orang yang bermanfaat buat orang di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, mungkin ini cara kita adik-adik supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mencari pujiannya Nabi ya, yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala tentunya lewat hadis-hadis yang umum seperti tadi. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita belajar bagaimana ternyata Amr bin As itu adalah orang pilihan ya. Dia meskipun masuk Islamnya belakangan, tapi dia dipuji sekali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan adik-adik tahu nggak sih, kalau Amr bin As itu beberapa bulan setelah dia masuk Islam ya, sekitar 3 bulan atau 5 bulan setelah dia masuk Islam, Nabi Muhammad SAW menjadikan Amr bin As itu sebagai pimpinan perang. Ini baru masuk Islam sudah Nabi pilih sebagai pimpinan perang. Tepatnya pada perang Dzatus Salasil. Adik-adik sekalian, padahal sahabat-sahabat senior yang lainnya itu masih banyak loh. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Tapi yang dipilih jadi pimpinan perang, komando dan panglima perang kaum muslimin ketika itu adalah Amr bin As radhiyallahu an. Ini menunjukkan
Amr bin As itu adalah orang yang spesial. Dia adalah orang pilihan. Walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi langsung diberi amanah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Amr bin As, ya. Lalu kemudian ketika itu Nabi katakan, "Inni uridu an ab'atsaka ala jaishi fayusallimakallahu wa yughnimaka wa arghabu laka minal mali raghbatan salihah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapatkan harta yang baik. Kata Nabi apa tadi? Sesungguhnya aku hendak mengutusmu berperang bersama pasukan. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah, dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik. Kata Amr bin As menanggapi, "Wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk mencari harta. Akan tetapi aku masuk Islam karena aku mencintai agama ini dan menjadi seseorang sahabatmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Ya Amr, ni'mal malus salih lil mar'is salih." Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sejurus kemudian Amr bin As pun diutus untuk memerangi pasukan ataupun orang-orang yang berasal dari Qudaah. Kalau kalian tidak salah ingat, nama sukunya adalah suku Qudaah, ya adik-adik ya. Dimana ketika itu sebenarnya adik-adik penyebabnya serangan ini adalah karena kabilah-kabilah Arab di pinggiran Syam itu ternyata mereka membelot. Mereka malah membela pasukan Romawi, adik-adik, pasca perang Mu'tah. Adik-adik pernah dengar istilah perang Mu'tah? Adik-adik, perang Mu'tah itu adalah perang yang memberikan pelajaran berharga buat kaum muslimin, di mana jumlah mereka yang sedikit ternyata bisa bertahan dan tidak mengalami kerugian yang banyak. Ketika itu jumlah pasukannya kaum muslimin cuma 3.000 saja melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 20.000. Nah, di situ nanti kita dengar bagaimana kisahnya Khalid bin Walid ya, dengan strategi perangnya yang luar biasa membuat kaum muslimin itu tidak terkalahkan. Ini di perang Mu'tah, adik-adik. Nah, setelah perang Mu'tah ini berlangsung, adik-adik, ternyata kabilah Arab di pinggiran Syam itu yang berpihak pada Romawi ada yang ingin melakukan serangan kepada kaum muslimin di kota Madinah. Mereka hampir sampai di pinggiran kota Madinah. Dan sekelompok orang ini adalah dari suku Qudaah. Mereka ingin menyerang Madinah. Maka setelah sampai kabar kepada Nabi SAW, maka kemudian Nabi memberikan bendera putih kepada Amr bin As untuk pergi berangkat memimpin pasukannya, meskipun jumlahnya cuma 300 orang, adik-adik ya. Sangat sedikit sekali pasukannya, padahal orang-orang yang ada di suku Qudaah itu sangat banyak. Nah, ternyata singkat cerita adik-adik sekalian, Amr bin As pun memimpin pasukan. Dia berjalan di kala malam dan di waktu siang malah beristirahat. Hah? Diulang Kak Erlan? Di waktu malam dia berjalan, di waktu siang dia beristirahat bersama pasukannya. Kok gitu Kak Erlan? Iya, karena ini strategi dari Amr bin As, orang yang cerdas. Dia punya siasat supaya pergerakannya ini tidak diketahui oleh musuh. Makanya ketika malam hari dia berjalan, ketika siang dia istirahat supaya tidak diketahui oleh musuh pergerakannya. Kalau malam kan jalan nggak kelihatan, adik-adik. Nah, kalau siang kan jadi kelihatan. Makanya siang digunakan sebagai tempat istirahat. Dicari tempat-tempat yang aman, tidak dilihat oleh banyak orang. Disitulah Amr bin As dan para pasukannya beristirahat. Dan malam hari lanjutkan perjalanannya ke sebuah tempat yang kalau ditempuh dengan jalan kaki itu sekitar 10 hari perjalanan, adik-adik. Nah, ini dekat mata air.
silsil namanya. Makanya dinamakan perangnya Dzatus Salasil lah adik-adik ya. Nama perangnya apa tadi? Dzatus Salasil. Nah, adik-adik sekalian, sampailah kabar kepada Amr bin As bahwa ternyata orang-orang dari suku Qudaah itu banyak sekali jumlahnya dan mereka sudah siap untuk bertempur adik-adik. Maka kemudian Amr bin As memberi kabar kepada Nabi SAW lewat orang yang diutusnya, diberitahu bahwa kita butuh pasukan tambahan. Maka kemudian Nabi mengirim pasukan tambahan sejumlah 200 orang yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, di antara 200 pasukan ini ada sahabat senior adik-adik. Bahkan ada sahabat terbaik di dalamnya. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab ada di 200 pasukan ini adik-adik. Masya Allah ya. Dan Abu Ubaidah ini bergabung nanti dengan pasukannya Amr bin As. Jadi total ada 500 orang pasukan. Dan pimpinan tertingginya adalah siapa? Amr bin As. Bayangkan, Amr bin As yang baru masuk Islam beberapa bulan yang lalu sudah memimpin pasukan yang di dalamnya ada sahabat senior yang sudah masuk Islam 20 tahunan yang lalu. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini orang-orang yang pertama kali masuk Islam adik-adik ya. Masya Allah. Dan ini yang dipimpin oleh Amr bin As. Bahkan ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah mau mimpin sholat, Amr bin As bilang, saya pemimpin pasukan perang di sini. Lalu kemudian Abu Ubaidah pun jadi nggak mimpin sholat, imamnya adalah Amr bin As. Padahal ini baru masuk Islam adik-adik ya. Jiwa kepemimpinannya luar biasa. Ini Amr bin As radhiyallahu an. Singkat cerita adik-adik, pasukan yang dipimpin Amr bin As itu akhirnya menjumpai pasukan musuh dan mereka berperang di malam hari. Dan strategi perangnya Amr bin As pun unik. 500 pasukan ini ditugaskan oleh Amr bin As kalau perang harus bergandengan. Nggak boleh sendirian, harus bergandengan dengan pasangan. Jadi nggak boleh sendirian perangnya. Supaya apa? Supaya bisa menang dengan mudah dan menunjukkan kepada mereka kalau kita jumlahnya banyak. Padahal cuma sedikit jumlahnya adik-adik dibandingkan mereka yang ribuan. Ini pasukan kaum muslimin itu cuma sedikit, cuma 500 saja. Tapi walhamdulillah di malam hari tersebut orang-orang sekelompok orang dari suku Qudaah itu akhirnya bisa pulang, lari tunggang langgang, dan mereka membatalkan niatnya untuk menyerang kota Madinah. Di perang Dzatus Salasil, akhirnya pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siasat perang yang luar biasa dari Amr bin As. Makanya wajar Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu menempatkan Amr bin As sebagai komandan perang. Ya adik-adik ya. Pada perang Yarmuk misalnya, ya, perang Yarmuk, Amr bin As itu disuruh juga untuk menjadi komandan perang, ya, Masya Allah. Ini menunjukkan luar biasanya Amr bin As. Bahkan hebatnya Amr bin As itu adik-adik, Umar bin Khattab memerintahkannya ya untuk menaklukkan Mesir. Nah, adik-adik tahu Mesir? Yang menaklukkannya dan merebut Mesir dari kerajaan Romawi itu adalah siapa? Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As ini orangnya hebat adik-adik. Ketika di zamannya Abu Bakar kan dia disuruh ini ya jadi gubernur di daerah Syam adik-adik. Kemudian ketika Umar bin Khattab berkuasa, Amr bin As bilang kepada Umar bin Khattab, gimana supaya kita bisa merebut Mesir. Mesir itu dulu kan di bawahnya kerajaan Romawi adik-adik ya. Dan di Mesir itu ada Konstantinopel adik-adik. Nah di Mesir itu adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang dikuasai oleh kerajaan Romawi, tapi sebenarnya pertahanannya itu lemah. Makanya Amr bin As yang sudah biasa dagang ke Mesir, yang sudah biasa pergi ke sana, ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk menjadi panglima perang. Singkat cerita adik-adik, akhirnya Amr bin As pun bisa menaklukkan Mesir. Dan akhirnya Amr bin As pun disuruh menjadi gubernur Mesir. Dan rakyat-rakyat Mesir akhirnya senang adik-adik karena dipimpin oleh seorang yang adil, yaitu Amr bin As radhiyallahu an. Amr bin As akhirnya wafat di tahun 43 Hijriah dan umurnya lebih dari 90 tahun. Dia telah meriwayatkan 39 hadis dari Nabi SAW dan dia wafat di Mesir adik-adik. Makanya di Mesir nanti kita jumpa dengan masjid namanya Masjid Amr bin As.
Diabadikan namanya Amr bin As di sana. Karena Amr bin As adalah sahabat yang menjadi gubernur Mesir di kala zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr bin As di sisa akhir usianya, di detik-detik menjelang wafatnya, dia menangis begitu deras, adik-adik ya. Kenapa nangis Kak Erlan? Dia nangis karena keingat dengan bagaimana dulu di fase-fase awal hidupnya yang pertama, dia sangat membenci dengan Nabi SAW. Dia sangat memusuhi Islam. Dia bayangkan kalau misalnya meninggal dunia dalam keadaan membenci Nabi dan Islam, pasti dia akan meninggal dalam keadaan menjadi penghuni neraka, adik-adik. Dia menangis, adik-adik, menyesali keadaan itu. Makanya dia katakan kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As, aku ini ada 3 fase kehidupan yang sudah aku jalani. Yang pertama yaitu fase di mana aku membenci dan menjadi musuhnya Nabi. Fase kedua di mana aku akan berjuang, aku telah berjuang membela Nabi dan Islam. Dan fase yang ketiga adalah fase yang sebentar lagi aku jalani, yaitu keadaan di mana aku dikuburkan, lalu kalian lemparkan aku dengan tanah, aku dikubur, dimakamkan, kalian pergi, dan yang tersisa adalah aku akan menunggu apa yang bisa aku jawab ketika aku nanti ditanya oleh para malaikat. Ya Allah, adik-adik, Amr bin As nangis karena dia takut membayangkan bagaimana pertanyaan malaikat nanti di alam kuburnya, adik-adik. Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang dipuji sama Nabi, ternyata sangat takut bagaimana nanti bisa menjawab ataukah tidak pertanyaan dari para malaikat. Lalu bagaimana dengan kita ya adik-adik ya? Nah, harusnya kita mengambil banyak pelajaran adik-adik dari sosok Amr bin As radhiyallahu an. Dia orang yang cerdas, orang yang pintar ya. Sampai-sampai disebut oleh Imam Asy-Sya'bi tadi apa? Duhatul Arab arba'ah ya. Orang pintarnya bangsa Arab itu ada 4. Muawiyah, Amr bin As, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad, ulama tabi'in. Nah, adik-adik sekalian, kita tiru semangat belajarnya Amr bin As, kecerdasannya. Kita juga tiru bagaimana Amr bin As itu jihadnya luar biasa, kesatria, jiwa pahlawannya istimewa. Makanya kita ngefansnya sama contohnya kayak Amr bin As ini adik-adik, daripada ngefans dengan superhero yang lainnya. Apa sih yang di zaman sekarang terkenal? Spider-Man, apa lagi? Iron Man, Batman, apa lagi tuh? Avenger, apa ya disebut? Kalian juga nggak tahu nama-namanya tuh apa? Ini mah fiktif adik-adik ya. Belum tentu benar-benar nyata adik-adik. Nah, ini sudah jelas kisahnya, sudah valid riwayatnya. Inilah dia sahabat Amr bin As yang menaklukkan kota Mesir adik-adik, yang menaklukkan negeri Mesir. Dialah sahabat yang dipuji Nabi sebagai orang yang baik. Dia adalah orang yang beriman ya. Masya Allah. Meskipun dia masuk Islamnya belakangan, tapi jasanya untuk Islam dan kaum muslimin itu luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, inilah kisah dari sahabat Amr bin As radhiyallahu an. Insyaallah hari Jumat kita sambung dengan cerita sahabiah ya. Kalau hari Jumat kita cerita tentang sahabat yang perempuan ya, insyaallah ya. Hari Jumat kita nanti cerita tentang apa ya? Ummu Salamah ya kalau tidak salah ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan nih buat adik-adik yang sudah nyimak kajian Amr bin As radhiyallahu an hari ini. Pertanyaannya silahkan dijawab di komen ya. Dijawab di komen. Pertanyaannya adalah jeng 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 jeng. Pertanyaannya adalah Amr bin As itu memimpin perang yang namanya perang apa? Aduh, Kak Erlan, tadi namanya apa ya? Ya, coba dicek ya. Zatul Salasil. Coba dijawab ya adik-adik ya. Zatul Salasil. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Zatul Salasil. Kedengeran nggak? Kalau kedengeran silahkan dijawab di komen ya. Perang yang dipimpin oleh Amr bin As, padahal dia baru masuk Islam beberapa bulan yang silam, tapi Nabi langsung menunjuk dia jadi pimpinan perang. Apa nama perangnya?
Silahkan dijawab di kolom komentar. Semoga ilmu ini bermanfaat dan membuat kita jadi ngefans dan sangat cinta kepada sahabat Ammar bin As radhiyallahu an. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, negeri apa yang ditaklukkan oleh Ammar bin As? Ya, negeri apa tadi dijawab ya di kolom komentar di media sosial yang kalian tonton. Demikian adik-adik kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih buat segenap kru dan media sunnah lainnya yang sudah merilai kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menerima segenap amal-amal yang telah kita usahakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.